Pemirsa, mari kita mulai dari momen yang bikin jantung se-Indonesia ikut copot. Balapan pamungkas di Misano, sirkuit yang katanya mirip jebakan Batman untuk para rider, jadi panggung dramatis buat Veda Ega Pratama. Sejak awal start, bocah asal Gunung Kidul ini tampil ganas, nempel ketat di grup terdepan, sampai bikin komentator asing teriak-teriak kayak jualan gorengan. Tapi siapa sangka, ketika penonton mulai membayangkan bendera merah putih berkibar di podium, ban depan Veda kehilangan grip di tikungan 11. Bruk, ia pun tersungkur di gravel lengkap dengan ekspresi frustrasi yang bikin penonton Indonesia ikutan pengen ngelempar sandal ke TV. Tapi jangan salah, walau jatuh, sorotan kamera justru makin sering mampir ke wajah Veda. Katanya, ekspresi kecewa itu lebih viral ketimbang selebrasi juara. Nah loh, jatuh aja masih bisa trending. Sirkuit Misano memang terkenal licik. Tikungan 11 ibarat mantan, terlihat mulus dari luar, tapi ternyata bikin sakit hati di ujung. Veda yang sudah berjuang habis-habisan harus pasrah melihat rivalnya Brian Uriarte nyelonong mulus ke garis finish. Kalau balapan ini sinetron, jelas Uriarte jadi aktor antagonis yang datang di saat-saat genting. Namun pemirsa, bukannya duka, momen jatuhnya Veda justru jadi tontonan yang bikin dunia angkat topi. Wajah penuh debu gravel, gestur bangkit dengan cepat, dan tatapan penuh tekad seakan berkata, "Santuy bro, gue jatuh sekarang, tapi jangan kaget kalau besok gue yang bikin kalian jatuh mental." Komentator asing bahkan sampai bilang, "That's the spirit of a future champion." Nah, bisa jadi next season kita bakal lihat Veda bukan cuma masuk berita, tapi juga masuk hati fans dunia. Yang bikin suasana makin dramatis adalah reaksi penonton Indonesia, baik yang nonton langsung di tribun Misano maupun di ruang tamu dengan cemilan kacang rebus. Saat Veda jatuh, tribun tiba-tiba hening, kayak listrik padam di kampung. Namun, beberapa detik kemudian, sorakan penyemangat pecah, "Bangkit Veda!" Lalu dunia maya pun ikut panas. Tagar #BangkitVeda dan #Pride of Indonesia langsung melesat ke trending. Uniknya, netizen Indonesia emang kreatif. Ada yang bikin meme Veda jatuh kayak dompet jatuh di pasar malam. Ada juga yang menulis, "Veda jatuh di tikungan, hati kami yang ikut keseleo." Waduh, netizen plus 62 emang jago bikin suasana tegang berubah jadi bahan ketawa bareng. Tapi di balik humor itu, ada rasa bangga yang tulus karena Veda sudah buktikan bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia. Di konferensi pers pasca balapan, wajah Veda terlihat murung, tapi suaranya mantap. Ia bilang, "Saya minta maaf kepada seluruh pendukung, ini pelajaran berharga untuk saya." Kalau diubah ke bahasa netizen, mungkin terdengar begini, "Sabar ya guys, season depan gue comeback." Yang bikin suasana tambah haru adalah ketika Veda menyebut dukungan publik Indonesia sebagai bahan bakar utama semangatnya. Bayangkan, bocah belasan tahun di panggung internasional sudah paham cara bicara menenangkan jutaan orang. Itu kalau diisi subtitle ala drama Korea, pasti muncul tulisan, "Meski jatuh, aku tak akan menyerah." Para reporter asing pun langsung menulis headline, "Young Indonesian shows maturity beyond his age." Nah, jelas kan? Bahkan jatuh pun bisa jadi modal branding internasional. Sementara itu, pengamat teknis balap punya analisis lain. Mereka bilang jatuhnya Veda lebih karena kondisi lintasan yang tricky, bukan sekedar kesalahan personal. Jadi, kalau ada yang nyinyir bilang, "Ah, Veda masih cupu," tolong diingat, pembalap senior pun pernah disikat tikungan 11 Misano ini. Ibarat jalanan habis hujan, kelihatan aman tapi bisa bikin motor nginjak pasir halus dan jatuh. Justru dari insiden ini terlihat keberanian Veda. Ia nggak main aman, padahal bisa saja puas di posisi 3. Tapi seperti kata komentator, "He was racing to win, not to survive." Wah, jelas banget mental juara. Jatuhnya memang bikin sakit, tapi keberanian itu bikin dunia bilang, bocah ini siap dilatih jadi legenda. Di tanah air reaksi publik nggak kalah seru. Netizen rame-rame ngasih motivasi. Ada yang menulis, "Rossi juga pernah jatuh, Marquez juga sering nyungsep, Quartararo juga pernah glosor. Jadi tenang Ved, kamu masih on track." Ada pula yang nge-tweet kocak, "Veda jatuh di tikungan, saya jatuh tempo cicilan motor." Netizen emang susah dilawan kalau urusan humor. Tapi dari situ kelihatan, meski kecewa, rakyat Indonesia tetap bangga.
Banyak yang bilang Veda sudah melampaui status pembalap muda, kini ia jadi ikon semangat bangsa. Ya, bisa dibilang setiap jatuhnya Veda di lintasan, ada jutaan hati yang ikut bangkit di rumah. Kabar menarik datang dari pedok. Perwakilan KTM dan Honda masih menaruh minat besar pada Veda. Mereka bilang dia punya agresivitas alami, itu bisa diasah. Jadi walaupun podium gagal didapat, peluang kontrak Moto3 musim depan tetap terbuka. Bahkan ada analis bilang jatuhnya Veda malah bikin tim pabrikan makin yakin karena melihat dia punya mental pantang menyerah. Bayangkan saja, jatuh di Misano tapi justru dilirik tim besar. Itu ibarat jatuh di kelas, malah dilamar jadi ketua OSIS. Situasi ironis tapi menguntungkan. Sorotan media internasional juga luar biasa. La Gazzetta dello Sport menulis, "The rising star from Indonesia falls but shines brighter." Media Inggris menyebut insiden ini sebagai "the twist that made the season memorable." Bahkan beberapa media Asia menyoroti fans Indonesia yang menangis dan tertawa di saat bersamaan. Kalau disimpulkan, berita Veda bukan sekedar olahraga, tapi juga drama nasionalisme yang menyentuh hati dunia. Nah, kalau sudah begini, wajar saja Veda jadi bahan obrolan global. Bisa dibilang, ia jatuh secara fisik, tapi naik kelas secara citra. Di kampung halamannya, kabarnya juga luar biasa. Komunitas balap lokal bikin doa bersama, tetangga-tetangga nonton bareng video ulangannya, bahkan ada warung kopi yang sengaja pasang poster Veda bangkit di depan pintu. Humor ala warung juga bermunculan, katanya, kalau Veda jatuh, harga kopi gratis 1 hari. Ternyata serius loh, pemilik warung bilang itu bentuk dukungan supaya semua orang tetap semangat. Fenomena ini menunjukkan bahwa Veda bukan cuma milik lintasan, tapi sudah jadi bagian budaya pop di tanah air. Reaksi tim mekanik pasca insiden juga menarik untuk diperhatikan. Alih-alih muram, mereka justru terlihat sibuk memberi semangat. Ada yang menepuk bahu Veda sambil berkata, "Santai deh, jatuh itu bukan akhir dunia, paling cuma bikin celana nambah pasir gratis." Kalimat ringan itu membuat suasana pedok yang tadinya tegang berubah jadi lebih cair. Dari sisi teknis, mereka langsung melakukan evaluasi setelan motor, memastikan data telemetri tetap dicatat rapi untuk pembelajaran musim berikutnya. Seorang kru bahkan bergurau, motor ini jatuh bukan karena salah pembalap, tapi karena pengen ikutan terkenal. Candaan kecil yang sukses memecah suasana. Namun di balik itu semua, keseriusan tim tetap jelas. Mereka percaya Veda masih punya kualitas luar biasa yang akan meledak di panggung besar. Sebagai penutup, mari kita simpulkan, insiden jatuhnya Veda di Misano memang pahit, tapi justru membuka jalan lebih luas. Dari fans yang bikin trending tagar, tim pabrikan yang tetap melirit, sampai media asing yang memuji sikap dewasanya, semua mengarah ke satu kesimpulan, Veda adalah bintang masa depan. Kalau bahasa reporter boleh sedikit hiperbolis, jatuhnya Veda bukan ke gravel, tapi jatuhnya ke hati bangsa. Jadi pemirsa, jangan kaget kalau beberapa tahun lagi kita melihat nama Veda Ega Pratama tercatat sebagai ikon Moto3, bahkan MotoGP. Ingat, setiap legenda pasti punya cerita jatuh bangun. Dan untuk Veda, jatuh di Misano hanyalah episode lucu sekaligus bersejarah.